Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun kita berada. Kita percaya bahwa kematian Tuhan Yesus Kristus membawa damai sukacita. Mengapa? Karena melalui kematiannya dosa kita ditebus, segala dosa-dosa kita ditebus oleh darah Yesus. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami siap dengar firman-Mu. Ampuni setiap salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saat ini berbicara tentang kematian Kristus. Yesus mati di kayu salib. Tentang kematian Yesus Kristus. Yesus mati di Yohanes 19 ayat yang ke-28. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Dan di situ ada suatu bekas penuh anggur azam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur azam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Yesus menyerahkan nyawanya untuk Bapak Ibu Saudara, untuk saya, dimanapun kita berada, orang-orang percaya, orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Tentunya dalam hidup ini kita harus penuh dengan perjuangan. Hidup ini penuh dengan berjuang dalam arti apa? Mempertahankan keselamatan yang Tuhan sudah beri dalam hidup kita semua. Bagaimana mempertahankan kehidupan ini? Bagaimana mempertahankan keselamatan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dimanapun berada? Yang pertama adalah belajar untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Berdoa. Dan ketika kita berdoa, kita belajar merenungkan firman Tuhan. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita belajar apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Yang paling utama adalah kasihilah Tuhan dan kasihilah sesama manusia. Mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan akal budimu. Mengasihi sesama manusia. Ketika ada orang yang berbuat jahat, ketika ada orang yang menyakiti hatimu, berusahalah untuk tetap mengampuni dia. Karena apa? Yesus mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita. Firman Tuhan katakan, barang siapa tidak mengampuni, Bapa di sorga tidak akan mengampuni. Dalam kehidupan kita ini kita belajar untuk mengampuni. Mengampuni Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mengampuni. Ya, kemarin saya konseling dengan jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan. Dan saya katakan bahwa kita belajar untuk mengampuni. Saya ceritakan tentang pengalaman saya pribadi. Ya, saya umur SMP waktu itu, ya sekitar umur 13 atau 14 tahun waktu itu. Dan pada waktu itu saya berbuat hal yang tidak diinginkan oleh orang tua pada waktu itu. Tetapi ada timbul sakit hati. Mengapa? Karena pada waktu itu orang tua saya cekik saya hampir mati.
hampir mati. Dan itu kenyataan. Itu waktu masih SMP. Dan pada waktu itu, puji Tuhan, ada opa waktu itu masih hidup opa. Ya, opa tendang ya apa yang ada sehingga dia terlepas dari cekikannya. Dia cekik saya. Ya, papa saya cekik. Ada timbul sakit hati. Ada timbul dendam. Berjalannya waktu, pada waktu saya kuliah, pada waktu itu juga di Universitas Samratulangi, ya, jurusan hukum. Pada waktu itu saya minta uang SPP pada waktu itu untuk bayar, tetapi tidak dikasih, malahan dibukul. Sakit hati, dendam ada. Tapi apa kata Tuhan? Harus ampuni. Dari situ saya belajar untuk mengampuni. Ya, ketika saya dipanggil oleh Tuhan melayani Tuhan, ya tahun 2000 di Palembang. Pada waktu itu saya masih kuliah, tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan bukan berarti kuliah itu tidak penting, itu sangat penting, sangat berarti. Tapi itulah panggilan Tuhan khusus untuk saya. Pada waktu itu saya meresponi karena ada suara yang berkata, ikutlah aku. Saya ikut dan saya pergi ke sekolah Alkitab di Palembang tahun 2000. Dan pada waktu itu setelah selesai saya ikut program pengembalaan di Bengkulu. Dan puji Tuhan saya diproses juga di sana. Proses untuk mengampuni. Proses untuk mengampuni. Karena firman Tuhan katakan jikalau kita tidak mengampuni, maka Bapa kita di surga tidak akan mengampuni kita. Dan saya diproses juga di sana. Ya. Ada orang yang berkata hal-hal yang tidak sesuai dan tidak benar, tidak ada fakta, tapi itulah kenyataannya. Kenyataannya saya difitnah, tapi saya harus mengampuni. Datang lagi ketika saya, pada waktu itu saya belum menikah ya, tahun itu belum menikah. Saya menikah tahun 2005. Dan ketika kami pelayanan di Banten, kami juga pernah mengalami hal-hal yang orang-orang menjelekin saya. Tapi saya harus mengampuni. Mengapa? Karena firman Tuhan katakan pengampunan itu luar biasa. Ya, belum lama lagi, ya udah 1 atau 2 tahun, udah lama sih, udah 2 tahunan itu kurang lebih. Saya pada waktu itu dipukul oleh hamba Tuhan. Dan ada suara yang berkata, jangan kamu balas karena tempat ini adalah tempat pelayanan, ada di suatu tempat. Dan yang kedua karena dia adalah hamba Tuhan. Dan saya harus mengampuni. Memang berat Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Yesus mati di kayu salib untuk mengampuni Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan kita mau belajar untuk mengampuni orang yang bersalah pada kita. Kita belajar untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita, kepada siapapun. Entah saudara, entah teman, entah istri, anak. Kita harus ampuni. Karena pengampunan itu luar biasa. Yesus katakan sudah selesai. Pengampunan terjadi. Ada lagi hubungan antara manusia dan Tuhan dan manusia. Ketika Yesus mati di kayu salib. Yesus mati di kayu salib. Dan pada hari ketiga kata firman Tuhan, dia bangkit dari antara orang mati.
Oleh sebab itu kita yang ada pada saat ini, Tuhan mau dalam kehidupan kita, siapapun kita, entah kita jemaat Tuhan, entah kita hamba Tuhan, siapapun kita, dimanapun kita berada, ingat satu hal, pengampunan itu luar biasa. Jikalau Bapak Ibu Saudara yang dikasihi tidak mengampuni, percuma Anda percaya Yesus. Percuma Anda berharap kepada Yesus. Sebab firman Tuhan katakan, Bapa tidak mengampuni dosamu. Kita mau belajar untuk mengampuni. Saya sampai sekarang pun diproses seperti itu, tapi saya harus mengampuni. Dan banyak ada banyak saksi. 2 tahun yang lalu banyak saksi orang melihat. Tapi saya harus mengampuni. Karena itulah kebenaran firman. Karena pembalasan adalah haknya Tuhan. Kasih kepada manusia. Oleh sebab itu bagaimana kehidupan kita? Apa yang kita harus lakukan saat ini? Apakah kita hanya sekedar yang penting saya percaya kepada Yesus, tetapi tidak mau mengampuni, tidak mau berdoa, atau berdoa iya, berdoa baca firman iya, melakukan firman Tuhan semua iya, dia membawa persembahan, membawa perpuluhan, membawa sukacita ya, membawa persembahan sukacita, persembahan sukarela, dia kasih. Tapi ingat, kalau Anda dan saya tidak mengampuni, percuma. Pemberian Anda dan saya kepada Tuhan itu tidak ada arti apa-apa. Mengapa? Karena kita tidak mau mengampuni. Kalau kita mengampuni, maka percayalah bahwa Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Dia akan mengampuni. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita yang ada pada saat ini, mari tetap percaya dan berharap. Mari tetap mengandalkan Tuhan. Mari tetap melakukan firman Tuhan. Dan kita meyakini bahwa hidup kita ini hanya oleh anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya. Dan firman Tuhan katakan juga di 1 Yohanes, ya, suratan 1 Yohanes 1 ayat yang ke-8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengaku dosa itu sangat baik, sangat bagus. Dan itu yang Tuhan inginkan. Dan ingat, kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Mengampuni itu hal utama. Ampunilah kesalahan orang lain. Doa Bapa kami, seperti kami mengampuni. Ya. Doa Bapa kami seperti apa? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni kesalahan orang lain. Ingat, seperti kami mengampuni kesalahan orang lain. Sebab itu ketika Yesus disalib di Bukit Golgota, Dia mengampuni saudara dan saya. Dia mengampuni Anda dimanapun Anda berada. Dia ampuni asalkan kita mau datang kepada Tuhan. Seperti di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 katakan, dan 9 ayat 9. Ayat 8 katakan, kalau kita tidak mengaku dosa, maka kebenaran tidak ada dalam diri kita.
Jika kita mengaku dosa, maka Ia setia dan adil. Dia akan menyucikan segala dosa kita. Haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus ajaib dan luar biasa. Sebab itu mari tetap semangat dalam melayani Tuhan. Selamat merayakan ya kematian Yesus Kristus Tuhan, atau Yeshua Hamashiach Elohim ya, atau Jesus Christ, God Jesus Christ. Kita rayakan saat ini. Percayalah bahwa Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Tuhan selalu menjaga kehidupan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apapun profesi Anda, serahkan sama Tuhan. Tuhan akan berkarya, Tuhan akan memberkati kita semua. Puji Tuhan, Dia sudah mengampuni dosa-dosa kita. Dia mengampuni setiap pelanggaran kita. Asalkan kita mau mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Haleluya, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, Engkau baik, Engkau luar biasa. Berkati kami semua yang sudah mendengarkan. Berkati umat-umat-Mu. Ketika umat-umat-Mu memberikan persembahan sukacita, memberikan persembahan perpuluhan, sukarela yang ada. Ketika mereka memberikan perpuluhan semuanya Tuhan. Tuhan, kerinduan kami ketika mereka memberi, mereka sudah mengampuni orang yang bersalah pada mereka, supaya ketika mereka memberi itu maka berkat yang ada, mereka memberi maka sukacita yang ada, mereka memberi karena anugerah Tuhan, karena cinta kasih Tuhan. Berkati kami semua. Terima kasih Bapa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tetap semangat dalam melayani Tuhan. Percaya bahwa Yesus selalu menopang hidup kita semua. Haleluya.